jumpa lagi dengan saya Maisa terapis pijat dan terapis hati. Yang butuh terapis pijat silakan hubungi Maisa terapis pijat di 081211800730. Hanya terima yang serius mau mijat. Galak banget, emang galak. Siapa bilang aku lembut? Baik, galak nih. Selamat datang di channel Maisa terapis pijat. Oke, kita lanjut ke kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Baca artinya. Ini kalau udah penuh cabut aja. Belum. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Selamat datang di channel Maisa terapis pijat. Nah, ini kajian surat Al-Baqarah ayat 11 masih nyambung ke ayat 10 kalau mau disambung-sambungin. Tapi kita ngomongin bumi aja ya sesuai dengan yang ada di sini. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi Allah itu memerintahkan kita tuh jangan membuat kerusakan di bumi ya sayang ya. Iya. Cara membuat kerusakan di bumi apa contoh kecilnya yang kalian tahu, sedikit aja yang kalian tahu. Buang sampah sembarangan. Ih, pintar banget. Subhanallah. Kalau dirimu Polusi. mantap. Yang membuatmu kerusakan di bumi kalau dipakai jangan dicas. Ininya nanti ngelipet. Apa? Ngelipet nanti patah. Kalau bude nggak suka kayak gitu. Kalau dipakai dilepas. Kalau yang kamu tahu contoh membuat kerusakan di bumi itu apa? Oh, Dede tadi kan yang kamu tahu aja walaupun sama ya nggak apa-apa. Namanya juga yang kamu tahu. Apa ya? Egois. Kerusakan di bumi. Egois mah tidak merusak bumi yang merusak hati yang. Bumi isinya manusia. Oh. Aduh pinter juga anak gua. Oh apa namanya egois juga kerusakan di muka bumi itu karena isinya bumi itu manusia. Iya. Jangan egois kau ya. Membuat kerusakan itu kau. Merusak hati orang ya. Bagus, mantap. Biasa tidak pernah puas. Apa nih? Oh tidak pernah puas tentang pabriknya jadi tercemar. Iya, jadi pemanasan global. Oh ya Allah, pintarnya. Apa awak? Bakar rumah. Bakar rumah. Siapa yang membakar rumah? Kecuali kebakaran, bukan rumah kali tepatnya apa? Sampah. Bukan. Sampah mah dibakar wajar. Apa? Wajarnya orang yang iri rumahnya gede kali. Bukan. Yang mana ada? Itu mah bukan merusak bumi, cuma merusak rumah orang. Iya. Terus dibalikin lagi ke tete, bumi kan istrinya orang. Bakar hutan tuh. Oh itu membakar hutan. Bakar hutan. Nebang hutan. Bakar hati kamu boleh nggak? Oh, boleh. Ini hujan, banjir. Iya, banjir. Itu kan karena buang sampah sembarangan, jadi Ada juga selain itu. apa Kalau limbah? buang sampah sembarangan itu karena kita buang ke kali, tapi kalau banjir nggak harus karena kali. Jadi membuat kerusakan itu, banjir kan jadi rusak. Nah, bagaimana caranya supaya tidak banjir? Bendungan.
Tsunami. Tsunami itu menanam pohon. Tsunami dari mana? Tsunami dari laut. Itu Itu irian bumi, badan bencana bumi. Itu mah Allah penyebabnya, jadi nggak ada di situ. Ini membuat kerusakan artinya untuk manusia. Tapi kalau kayak tadi apa namanya? Apa tadi? Misalkan tsunami itu kan musibah. Emang Allah yang menciptakan itu supaya apa? Kerjaan aja buat manusia supaya pinter. Kalau ada tsunami nih, kira-kira airnya harus masuk kemana nih? Kira-kira bikin bangunannya harus sekuat apa nih? Itu PR aja sih, pekerjaan buat manusia. Nggak apa-apa, biar manusianya tuh punya pekerjaan, pintar. Tapi membuat kerusakan itu ya kayak gitu. Makanya Mama pengen Teteh sama Dede itu jadi pemimpin, jadi presiden. amin gitu, amin. Biar bisa Mama terapkan nih soal sampah aja nih. Masya Allah deh. Kalau nggak DPR. Saya mah punya solusinya. Pengen tahu, ntar masuk ke channel langganan saya kasih tahu tentang sampah, Masuk ke HP. tentang apa tadi apa tadi yang Tata bilang, Apa? Yang mana? Kerusakan hati, kerusakan egois itu. air, bukan. Ya contohnya gitu ya. Jadi sahabat semua, jika pengen melakukan sesuatu di bumi, apa tadi kata si Ade ini, untuk membangun pabrik atau membuat apa atau nanam apa, itu kewajibannya adalah bertanya kepada ilmuwan. Misalkan kita pengen ngebor emas, tanya dulu ke ilmuwan. Ini si gua ini di boboknya tuh kedalamannya harus, misalkan nih orang usaha di pertambangan emas, gali batu gitu, ada di batu itu ada emasnya, di gunung misalkan atau di gua. Kita harus nanya ke ilmuwan, ini gua ini bisa digali itu seberapa kedalamannya supaya kita tidak merusak bumi, supaya tadi kata Teteh juga ada kata-kata jangan serakah, tidak pernah puas. Ya itu jangan membuat kerusakan. Itu gunanya ilmuwan, mereka yang mengetahui seberapa kedalamannya untuk menggali emas itu, supaya kita tidak menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karena kalau bumi itu rusak, kita juga yang rugi. Kayak sekarang banjir terus di Jakarta, itu kan buminya rusak, bumi Jakarta. Pengen tahu supaya bumi Jakarta nggak rusak, nggak banjir terus, nanti masuk ke channel langganan saya ya. Semoga saya sempat untuk membuat videonya. Nanti masuk ke mulut saya. Masuk ke mulut saya. Biar denger langsung. Bergema. Jadi kalian pun sebagai manusia harus ingat ayat ini ya. Jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi ya. Suatu saat mungkin kalian buka usaha apa yang ada limbahnya atau apa. Itu bagaimana cara menyelesaikan itu ya. Jadi jangan sembarangan, jangan sampai kita ibaratnya jadi pembawa bencana bagi orang lain. Karena apa? Semua akan ada balasannya. Kita tutupin, misalnya kita pintar begini. Pada akhirnya nanti juga akan ada karmanya buat kita. Kita misalkan diusut polisi atau ada apa-apalah. Ibaratnya sebisa mungkin minimkan musibah, meminimalisir masalah gitu. Meminimalisir masalah ya gitu ya. Jadi jangan kalau dikatakan nih di sini nih, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nih seperti Dede cerita bilang tadi ya, membuat pabrik yang ada limbahnya. Katanya jangan membuat pabrik ada limbahnya. Terus dia mengelesnya gini, saya kan bikin pabrik ini supaya orang-orang itu memiliki baju, misalkan orang-orang itu bisa bikin ini, punya kerjaan gini-gini, ngeles itu istilahnya ya, ngeles. Tapi kan gimana dengan limbahnya kok dibuang ke laut ya? Laut kan punya Allah, misalkan airnya kan juga banyak, kalau dimasukin limbah dikit kan juga nggak apa-apa lah, gitu ngeles. Nah ini nyambung nanti ke ke surat Al-Baqarah ayat 13. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah saya ucapkan terima kasih banyak.
Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Yang mau sodako silahkan, yang mau ngasih super thanks silahkan. Yang sodako melalui rekening saya ada di kolom deskripsi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye, semoga bermanfaat ya. Tonton terus ya, pantengin terus ya yang beb. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya, dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.